Haleluya, Shalom sobat-sobat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan bisa berjumpa dengan saya Pendeta Yosua Cendana di channel YouTube dari Bung Tema Adiputra. Shalom Bung Tema. Salam Pendeta Yosua, puji Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali. Nah, sobat-sobat terkasih, di program Rensing ini, yaitu Renungan Singkat, saya akan menyampaikan materi tentang pengaruh penting dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekali lagi, pengaruh penting dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, baik, mari kita mulai. Saya ambil natsnya dari kitab Injil yang ditulis oleh Yohanes, yaitu Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 30. Begini bunyinya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, sobat, ini cerita klasik. Rata-rata orang Kristen sudah tahu. Tuhan Yesus jumpa seorang perempuan di tepi sumur Yakub di kota Sikem, ya. Itu sumur legendaris, udah ribuan tahun. Konon sampai hari ini masih ada. Perempuan ini jumpa Yesus dan hidupnya berubah, saudara-saudara. Kekristenan tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus menjadi kekristenan yang kosong, bahkan kekristenan yang semu. Tidak ada kekristenan sejati tanpa jumpa Yesus secara pribadi. Nah, masalahnya adalah ada banyak orang Kristen jumpa Yesus hanya di waktu yang lalu, pengalaman pertama, atau yang kita suka sebut dengan istilah lahir baru, ya. Nah, saya jumpa Yesus, saya alami jamahan Tuhan 27 tahun yang lalu gitu ya. Saya alami Tuhan Yesus di sebuah KKR 13 tahun yang lalu ya. Saya di jamaah Tuhan 8 tahun yang lalu di sebuah retreat. Tapi sesudah itu tidak ada lagi perjumpaan dengan Tuhan. Padahal sebagai orang Kristen kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari. Nah, kalau bergaul kan artinya ketemu dia, jumpa dengan dia ya. Jadi bergaul dengan Tuhan itu sama artinya dengan berjumpa dengan dia, ya. Berjumpa dengan Yesus itu bergaul dengan dia, saudara-saudara. Ya. Nah, lagi sekali penting bagi kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di setiap hari hidup kita. Ya. Nah, yang saya ingin bahas secara khusus adalah hasilnya apa, pengaruhnya apa. Kalau seseorang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ada buktinya, ya, ada hasilnya, saudara-saudara. Klaim bahwa saya jumpa Yesus nggak cukup hanya verbal, nggak cukup hanya kata-kata, mesti ada buktinya. Kalau saya sungguh-sungguh alamin jumpa Yesus, ada hasilnya, ada dampak dalam hidup saya. Nah, kita ambil contoh perempuan ini. Kalau kita baca baik-baik, kita simak, kita telusuri, setidak-tidaknya kita ketemu 3 hal. Ya, ada 3 dampak positif, impact, ya, hasil dari perjumpaan perempuan ini dengan Yesus dalam hidupnya. Yang pertama, perhatikan. Saya baca ayat 28 ya. Tadi pembacaan kita Yohanes 4 ayat 27 sampai 30. Nah, ini ayat 28-nya. Perhatikan begini. Dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ini yang pertama. Saudara, kita sama-sama tahu bahwa tempayan itu, tanda petik, itu nyawa perempuan ini. Ya. Kita sering dengar para hamba Tuhan mengupas, kenapa ini perempuan datang ambil air siang-siang. Kira-kira jam 12 siang, tengah hari. Kenapa? Karena beliau ini orang perempuan kurang baik-baik gitu kira-kira ya. Dia tidak berani datang pagi-pagi bersama dengan rombongan wanita-wanita lain ya, karena akan jadi pergunjingan, akan ditanya-tanya, akan dimusuhi, akan mungkin akan dibully dan sebagainya gitu ya. Jadi ini perempuan dia pergi siang-siang ketika sepi, nggak ada orang. Walaupun panas terik, ya, dia mesti bayar harga demi tidak menanggung malu, ya. Nah, jadi tempayan itu
nyawa dia itu hidup dia, ya. Nah, tapi sesudah dijumpai Yesus dan Yesus buka siapa dirinya, ini perempuan dikatakan dalam Alkitab ini, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Saudara, kalau orang jumpa Yesus, maka apa yang tadinya penting bagi dia menjadi tidak penting lagi. Rasul Paulus berkata, semua yang dahulu itu aku anggap sampah. Saudara, Paulus punya background bagus, ya. Kalau kita mengatakan menyebut sampah kepada background kita yang jelek, misalnya saya dulu penjahat, nakal, mungkin pemabuk, penjina, pencuri, pembunuh, dan sebagainya. Lalu saya bilang itu semua sampah. Oh, masuk akal. Nggak perlu menjadi Kristen untuk bilang begitu. Banyak orang non-Kristen juga bilang begitu, ya. Tapi Paulus dia punya background yang luar biasa. Dia berkata, aku orang Yahudi asli, suku Benyamin, dari mazhab Farisi, disunat tepat waktu, umur 8 hari, dan sebagainya, ya. Tapi dia bilang begini, semua itu sampah. Jadi yang dimaksudkan sampah adalah hal-hal yang hebat dalam hidupnya dibilang sampah, ya. Nah, saudara-saudara, ini perempuan dia bisa tinggalkan tempayannya di situ. Apa yang tadinya penting bagi kita menjadi tidak penting lagi setelah kita jumpa Yesus, ya. Nah, yang kedua, akibat kedua, dikatakan begini, masih ayat 28. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Dia pergi ke kota. Saudara, ini perempuan dia jumpa Yesus, dia tinggalkan tempayannya, lalu dia cepat-cepat pergi ke kota. Untuk apa? Untuk jumpa orang-orang, saudara-saudara. Padahal kita tahu, ini perempuan pasti tadinya dia menghindar orang banyak, ya. Dia berusaha tidak ketemu orang. Tapi sesudah dia jumpa Yesus, dia tidak takut lagi, dia berani jumpa orang. Saudara, hasil yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh jumpa Yesus, kita berani hadapi problem hidup kita. Kita berani hadapi tantangan. Ya, kita bukan orang yang lari dari kenyataan. Kita bukan orang yang lari dari persoalan. Ya, ada banyak orang sembunyi dari kenyataan, sembunyi dari tantangan, melarikan diri. Ya, tapi orang yang jumpa Yesus, dia berani hadapin. Dia berani pikul tanggung jawab dari apa yang dia perbuat. Ini perempuan pasti menurut analisa para ahli, pasti tadinya selama ini dia menghindar, ya, dari perguncingan, dia menghindar dari tatapan yang sinis dan sebagainya. Dia menjauhi kota itu, dia keluar dan masuk ketika orang sepi, saudara-saudara. Tapi sekarang dia berani, dia pulang ke kotanya, dia ketemuin orang-orang itu, saudara-saudara, ya. Dia tidak takut lagi. Dia berani mengakui segala kesalahannya, dia rendah hati, saudara-saudara, ya. Nah, terakhir yang ketiga, dalam ayat ini, ayat 28 dibilang begini. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, ya. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Lalu hasilnya, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, orang yang benar-benar jumpa Yesus, ciri ketiga, hasil ketiga, mereka selalu punya kesaksian. Ya, mereka bicara kepada orang-orang, mereka punya kesaksian, saudara-saudara. Perempuan ini dia cerita tentang Yesus. Dia bilang, lihat di sana ada seseorang yang bongkar rahasia hidupku. Jangan-jangan dia itu Mesias yang dijanjikan oleh para nabi dulu. Dia ada kesaksian, dan akibat dari kesaksiannya, dia cerita tentang Yesus. Dia beritakan tentang Yesus. Akibatnya satu kota keluar cari Yesus. Saudara-saudara, sudahkah kita jumpa Yesus pribadi? Kalau kita jumpa Yesus pribadi, 3 ciri ini mesti ada. Yang pertama, apa yang dulu penting bagi kita, sekarang tidak penting lagi. Ya, karena Yesus lebih dari semuanya. Ya, bukan berarti kita yang bekerja berarti bekerja, yang sekolah berarti sekolah, bukan. Tetap sekolah, tetap bekerja, tetap berumah tangga. Tapi apa yang dulu penting, sekarang bukan hal utama lagi. Yang utama adalah Tuhan yang memimpin hidup kita. Ciri yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh jumpa Yesus, adalah bahwa kita berani hadapi hidup ini, ya. Bukan seperti orang-orang di luar Tuhan yang takut menghadapi hidup, lari dari kenyataan. Tapi kita berani hadapi hidup ini. Yang ketiga, kalau kita sudah sungguh-sungguh jumpa Yesus, adalah kita selalu punya kesaksian. Hal-hal yang kita bisa ceritakan kepada orang lain tentang Yesus di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Pak Pendeta Yosua, izinkan saya memperdalam, ya. Oke, Bung Tema. Satu hal yang dari tadi saya renung-renungkan adalah ini pertemuan di satu tempat. Betul. Dan tempat ini tampaknya tidak dilihat banyak orang.
Betul. Artinya sangat khusus ya. Ya. Nah, di situ ada satu situasi menghindari orang banyak karena perempuan itu merasa dirinya punya latar belakang yang kurang bagus di mata masyarakat. Ya. Yang saya dari tadi ingin bertanya adalah siapa yang berinisiatif untuk memulai sehingga perempuan ini jadi tergerak untuk berubah di dalam momen itu. Yang berinisiatif memulai itu siapa ya, Pak Pendeta? Baik, Bung Tema. Dalam kisah yang kita baca tadi, kalau kita naik ayat di atasnya, Ya, kita akan jumpa satu kebenaran, Yesuslah yang memulainya. Yesus yang memulai. Ya. Baik. Yesus yang memulai, kalau saya tarik ke zaman sekarang, Ya. berarti kita yang sudah terselamatkan lebih dulu harus memulai ya. Nah, itu maksud saya, apakah momentum di zaman sekarang ini kita yang sudah lebih dahulu menerima anugerah keselamatan itu harus memulai dulu pendekatan komunikasi atau bagaimana? Ya. Kalau kita kaitkan ke berarti bagian akhir dari kisah perempuan tadi ya, Iya, ketika dia akhirnya menjadi saksi Kristus bagi orang lain ya, betul. Maka kalau kita dalam posisi ini, kita memainkan peranan Yesus dalam arti kisah ini ya, kepada orang-orang yang masih terhilang ya, kita yang mendahului untuk membuka komunikasi dengan mereka. Ya. Gitu. Jadi artinya siapapun kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki satu tanggung jawab kasih. Betul. Tanggung jawab kasih artinya kalau kita tahu, dengar dari sekitar ada yang hidupnya tidak baik dan benar, hati kita tuh mestinya tergerak ya. Betul sekali. Apa kira-kira dasar firman Tuhan yang bisa kita tergerak untuk berinisiatif itu, Pak Pendeta Yosua? Saya teringat satu kalimat ungkapan dari Rasul Paulus. Ya. Dia berkata begini, kalau aku memberitakan Injil, itu adalah kewajiban bagi aku. Itu adalah kalau istilahnya itu anugerah ya. Dia bilang begini, Paulus bilang begini, terkutuklah aku jika aku tidak memberitakan Injil gitu ya. Okay. Jadi memberitakan Injil itu bukan pilihan, tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah lebih dulu diselamatkan oleh Tuhan. Gitu kira-kira, Bung. Ya, baik. Jadi artinya yang dapat kita petik paling penting dari sini adalah inisiatif ya. Betul. Inisiatif kita tidak ego setelah terselamatkan dalam anugerah dari Yesus Kristus. Betul. Kita pun harus membagikan itu, ya kan? Nah, yang terakhir ini Pak Pendeta Yosua, tinggalkanlah sesuatu yang sangat berharga supaya hatimu itu terbuka menerima Yesus dengan totalitas. Begitu ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan ya untuk bisa masuk ke momen seperti itu? Tidak mudah meninggalkan sesuatu nyawa, tanda petik. Silakan. Betul. Apa yang harus dipersiapkan atau digerakkan, apa itu hati kita itu? Faktor penting yang membuat kita dapat meninggalkan semua itu adalah kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, Bung. Ya. Kalau kita sadar bahwa semua yang ada di dunia ini hanya sementara, ya, maka kita akan berani untuk melepaskannya sekarang, ya, demi kita bisa totalitas dengan Tuhan Yesus, gitu ya. Baik, jadi artinya perlu umat dibekali pemahaman bahwa hidup di dunia sementara, tapi yang penting itu kejarlah kekekalan. Betul. Boleh Pak Yosua respon sekaligus penutup. Iya. Jadi sobat terkasih dalam Tuhan Yesus, kisah perjumpaan wanita di Samaria dengan Tuhan Yesus pada siang hari itu benar-benar menjadi inspirasi bagi kita anak-anak Tuhan. Dan sesungguhnya ada banyak orang di berbagai belahan dunia yang sudah dijamah hidupnya dan diubahkan melalui cerita perempuan Samaria ini. Kiranya kisah ini memberi kepada kita dorongan yang kuat untuk benar-benar, pertama, alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Yang kedua, kalau kita sudah alami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus berani
untuk sungguh-sungguh menjaga, mempertahankan itu, ya. Bayar harga bahwa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mengutamakan Dia, yang lain dan kita anggap nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya, dan kita punya dorongan kasih untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain juga, seperti yang kita sudah alami oleh karena anugerah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yosua Cendana atas penyampaian renungan singkat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bung Tema.